Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melanjutkan dari materi Pak Dendi, yaitu kami akan menyampaikan tentang metode pembelajaran fikih di MTS. Pertama, pengertian dari metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Kemudian adapun metode-metode daripada yang digunakan dalam pembelajaran fikih di MTS, di antaranya yang pertama adalah metode diskusi. Metode diskusi secara umum sebagai salah satu metode interaksi edukatif yang diartikan sebagai metode yang di dalamnya mempelajari bahan atau penyampaian pembelajaran dengan jalan mendiskusikan sehingga menimbulkan pengertian, pemahaman serta perubahan tingkah laku pada siswa seperti yang telah dirumuskan dalam tujuan instruksional, ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi disebut juga dengan metode peragaan atau praktek. Maksudnya adalah guru menunjukkan cara mengerjakan sesuatu, kemudian siswa menirukannya. Metode demonstrasi ini barangkali lebih sesuai untuk mengajarkan bahan-bahan pelajaran yang merupakan suatu gerakan misalkan dalam wudu atau dalam sholat, dalam pembelajaran sholat yang diterapkan untuk siswa. Kemudian yang ketiga adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah penyampaian materi dengan lisan oleh guru di dalam kelas ataupun di luar kelas, di mana murid diposisikan sebagai penerima pesan, mendengarkan, memperhatikan, dan mencatat hal-hal yang penting, ya, yang dijelaskan oleh guru melalui metode ceramah ini. Kemudian yang keempat adalah metode kisah dan ibroh, ya. Metode kisah ini maksudnya mengisahkan tentang kehidupan seseorang atau suatu kejadian yang kemudian diambil pelajaran, ya, diambil ibroh daripada kisah-kisah tersebut. Misalkan kisahnya para nabi, kisahnya para sahabat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah metode researcher person atau manusia sebagai sumber. Ya. Metode rescue person adalah orang luar, ya, di mana bukan guru, memberikan pelajaran kepada siswa. Ya. Orang luar itu tentu memiliki keahlian khusus, misalnya seorang dokter, spesialis, psikiater, kiai, tabib, sebagainya. Ya. Jadi kita mengundang orang luar, ya, untuk memberikan pelajaran. Misalkan kita belajar tentang kesehatan, maka diundanglah seorang pakarnya, yaitu dokter. Nah, ini yang disebut dengan metode rescue person, ya, manusia sebagai sumber pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah metode tanya jawab, ya. Metode tanya jawab ini dipakai oleh guru di awal pertemuan sebagai pembukaan untuk memancing perhatian siswa di tengah-tengah penjelasan guru, untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami akan materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketujuh adalah metode resitasi atau pemberian tugas. Nah, metode resitasi ini, ya, berlangsung ataupun setelah pembelajaran usai. Jadi pemberian tugas ini adalah setelah materi kita menyampaikan, nah barulah memakai metode resitasi atau pemberian tugas. Kemudian yang kedelapan adalah metode pembelajaran fikih dengan pendekatan kontekstual, ya. Metode dengan pendekatan kontekstual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, ya. Jadi metode
Teaching and learning ini, ya, pendekatan kontekstual adalah bagaimana materi itu diaplikasikan dalam dunia nyata. Yang kesembilan adalah metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based instruction. Ya, pembelajaran basis masalah merupakan pembelajaran yang penyampaiannya dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan dan membuka dialog. Metode ini tepat digunakan pada kelas yang kreatif, ya. Metode ini sangat potensial untuk mengembangkan kemandirian peserta didik melalui pemecahan masalah yang bermakna bagi kehidupan siswa. Kemudian yang ke-10 adalah metode jigsaw learning. Jigsaw learning ini adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa bukan guru yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari jigsaw ini adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar, kooperatif dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian, misalnya saja dalam materi zakat. Maka metode ini cocok untuk mengajarkan prinsip berupa hubungan antara konsep, ya, antara konsep yang menggambarkan sebab akibat. Kemudian yang ke-11, metode karya wisata. Ya, jadi metode karya wisata ini adalah bagaimana seorang siswa diajak untuk berwisata, dan di wisata itu kita mengadakan pembelajaran, ya, mengadakan karya kerja wisata. Misalkan bagaimana tata cara ibadah yang membutuhkan peralatan seperti haji umroh, ya. Nah, itu jadi pembelajaran haji umroh ini bisa diterapkan dengan karya wisata, ya, misalkan ke mana itu, ke Dono Hudan, ya, ke Dono Hudan untuk latihan tawaf, yaitu, dan manasik dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-12 adalah metode joyful learning. Joyful learning adalah pembelajaran yang menyenangkan. Sistem pembelajaran yang berusaha untuk membangkitkan minat serta melibatkan sepenuhnya peserta dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan membahagiakan peserta didik. Yang ke-13 adalah metode curhat pendapat. Ya, curhat pendapat ini digunakan sangat efektif mengetahui apa yang telah diketahui oleh siswa. Misalnya dosen meminta siswa menjelaskan sebab akibat sebuah peristiwa atau alam. Yang ke-14 adalah metode example, non-examples. Metode ini guru menyiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, menempelkan di papan, guru memberi petunjuk dan kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan, menganalisis gambar, setelah itu didiskusikan secara kelompok tentang gambar tersebut, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nah, itu salah satu tentang metode daripada pembelajaran fikih di MTS. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.